Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, teman-teman semua. Em, ini video pertama saya. Saya Urip Budiarto. Saya tergelitik untuk memiliki satu channel YouTube sehingga hari ini mencoba untuk membuat video perdana untuk berbagi dengan teman-teman semua di channel YouTube ini. Dan channel YouTube yang mungkin nantinya kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang hal-hal yang menjadi experience saya ya, hal-hal yang kemudian menjadi pengalaman saya dalam dunia kerja, dalam kehidupan, dalam keluarga mungkin gitu ya. Dan kalau teman-teman ingin mengenal saya lebih lanjut, ya sebenarnya pengalaman saya banyak di dunia per zakat, infak, sedekah dan wakafan, Islamic Social Finance gitu ya. Jadi relatif orang lebih banyak saya mengenal Urip Budiarto sebagai salah satu praktisi yang sering sharing mengenai bidang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, khususnya bidang fundraising. Karena pengalaman terlama saya itu adalah di Dompet Duafa selama 8 tahun dengan terakhir itu di General Manager Resources Mobilization atau bidang fundraising. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks ini karena ini adalah channel tentang Urip Budiarto bukan sekedar kompetensi. Jadi ya izinkan saya nanti berbagi dengan rekan-rekan tentang beberapa hal yang menjadi minat saya ya. Minat saya misalnya karena saya pernah di asuransi dulu di Aksa Mandiri dan kemudian pernah di Bank Danamon dan juga kemudian pernah di Smart Friend misalnya gitu ya, Smart Telkom dulu waktu 2007 2009. Ya ada kaitan mengenai misalnya tentang marketing, tentang selling gitu ya. Kemudian juga tentang apa? Dunia financial planning ya. Karena di Aksa Mandiri dan kemudian di Danamon lebih banyak bicara mengenai produk-produk investasi perbankan maupun juga unit link gitu. Dan di Smart Friend relatif lebih mendalami mengenai selling dan kemudian marketing. Tapi selama di Dompet Duafa dari 2009 sampai dengan 2018 itu relatif memang tidak berjauh dengan hubungan marketing dan selling dan juga sebenarnya tentang keuangan Islam ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Alhamdulillah memang kemudian 8 tahun itu selalu bergerak di bidang fundraising. Jadi sama lah dengan marketing, cuma bedanya ini adalah marketingnya versi lembaga sosial. Jadi itu pengalaman terakhir. Dan alhamdulillah juga pernah Allah berikan satu jalan untuk bergabung bersama kitabisa.com, satu entitas crowdfunding sosial yang isinya anak muda semua. Gara-gara saya masuk ke kitabisa.com, rata-rata umur karyawan itu berubah ya. Dari tadinya rata-rata adalah 26 tahun, saya masuk rata-rata usianya berubah jadi 27 tahun. Karena saya masuk ketika sudah sepuh ya untuk ukuran mereka. Nah, itu dari 2018, 2019 dan 2019 alhamdulillah Allah kemudian berikan saya amanah untuk bisa berkhidmat di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sampai dengan hari ini ketika teman-teman menonton video ini. Oh bukan, ketika saya membuat video ini gitu ya. Hari ini kebetulan memang baru saja selesai juga sharing tentang fundraising di rekan-rekan Nice Indonesia ya. Nah dari Nama Foundation, salah satu kemitraan lokal yang digandeng oleh Nama Foundation. Nama Foundation ini dari Malaysia dengan base di Arab Saudi dan kemudian punya partner lokal namanya Nice Indonesia, dan kita bersama-sama sharing tentang pembangunan kapasitas NGO Islami terutama di Indonesia. Nah, tadi saya baru selesai sharing gitu ya. Dan di hari ini 17 Oktober 2021 seiring dengan semakin maraknya konten-konten melalui YouTube dan saya ingin berbagi juga, maka izinkan saya menghadirkan video perdana ini untuk Anda. Tentu sebagai Urip Budiarto dengan segala backgroundnya yang kadang ke sana, kadang ke sini gitu ya. Pernah di perbankan, pernah di asuransi, kemudian senang dengan dunia financial planning. Saya memperoleh satu sertifikasi misalnya dari BINUS, Bidang Nusantara, terkait Diploma Financial Planning gitu ya. Meskipun belum tuntas karena satu dan lain hal, saya sudah memiliki sertifikasi di modul dasar-dasar financial planning dan juga
di eh, bidang investasi, di modul investasi gitu. Nah, sebenarnya ada modul lagi kan kalau misalnya kita bicara perencanaan keuangan ya, ada modul perlindungan ya, asuransi dan juga modul perencanaan eh, perencanaan legacy ya, atau estate planning. Nah, dan itu belum saya ambil kelasnya. Mungkin segera, Bismillah ya. Sekarang belum CFP, semoga bisa jadi CFP. Karena financial planning juga menarik. Dan tentu ke depan, karena basis saya juga adalah praktisi ekonomi dan keuangan syariah, maka financial planning yang ingin saya angkat dan sharing adalah terkait financial planning Islami atau financial planning syariah. Ya, ya membantulah. Semoga bisa untuk menyegarkan kembali ingatan-ingatan terkait dengan perencanaan keuangan ini, dan itu adalah apa ya, kebutuhan kita hari-hari sebenarnya, bukan kebutuhan, satu aktivitas yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, financial planning. Nggak diajarin di sekolah, tapi harus dihadapi dunia nyata dan kadang kejeblos di sana sini. Gitu. Nah, ini juga menarik. Dan mungkin karena saya juga lebih banyak berpengalaman dalam bidang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, di mana wakaf merupakan salah satu elemen yang penting untuk afterlife wealth management. Sepertinya dalam konteks financial planning Islami ini saya akan lebih banyak sharing tentang legacy planningnya dan juga philanthropy planning ya. Sementara kalau mau yang lebih investment planning atau mungkin insurance planning atau mungkin apa ya, misalnya budgeting gitu ya. Eh, Nanti mungkin dengan teman-teman yang lain. Ada Mbak Feby misalnya, Mbak Febiola Arianti, kemudian ada Mbak Miker ini, ada Mas Hafir Senduk, ada Mas Ahmad Ghazali, atau Mas Aidil Akbar Majid. Nah, itu bisa teman-teman belajar. Nah, saya mungkin akan lebih di sektor filantropi planningnya. Bicara zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam konteks afterlife wealth management, afterlife wealth management ya, afterlife financial planning. Nah, kurang lebih seperti itulah. Tapi ya ini video perdana jadi masih scattered sana sini. Saya menyapa Anda dulu. Semoga berkenan untuk menjadi bagian dari channel ini. Kalau ingin subscribe dan klik tanda contengnya, tanda conteng, tanda lonceng. Oke, subscribe atau tanda lonceng itu silahkan. Senang untuk bisa berhubungan dengan Anda. Kalau ada hal yang ingin Anda tahu tentang dunia persiswafan, zakat, infak, sedekah, wakaf, atau mungkin financial planning, ekonomi dan keuangan syariah yang Islami, boleh di komen di bawah, dan insya Allah nanti akan kita jadikan bahasan satu persatu. Misalnya yang sekarang menarik ya mengenai tutupnya 3 juta polis unit link. Waduh, banyak sekali ya. Saya sebagai praktisi unit link sekitar 2003 sampai 2006, lumayan tergelitik juga untuk melihat ini sebagai bagian dari dinamika apa ya, kebutuhan kebutuhan literasi terkait dengan asuransi, dan mungkin saya akan ambil pendekatan dari asuransi syariahnya gitu. Itu kemudian juga yang menarik kan hari ini mengenai wakaf. Wah, sedang dengar kata ini wakaf, 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 wakaf. Bahkan presiden di awal Januari waktu itu meluncurkan gerakan nasional wakaf uang yang kemudian malah rame polemiknya itu. Ya, ya seperti apa sih wakaf ya, nanti kita bahas di sini. Oke, mungkin sementara ini dulu dari saya. Semoga ini menjadi bagian dari ikhtiar saya untuk menjadi menjadi apa ya, menjadi penyambung ya, ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru saya sebelumnya, dan kemudian saya tahu dan kemudian saya ingin share ke Anda. Kita saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Oh ya, terkait sabar ini, saya juga punya minat besar terhadap topik-topik terkait hijrah, rezeki gitu ya. Seperti buku-buku terkait rezeki itu ada beberapa di rumah yang saya suka baca ulang-ulang. Ada percepatan rezekinya Mas Ipo, ada magnet rezeki, rahasia magnet rezekinya Ustadz Nasrullah. Bahkan terus untuk informasi, saya juga adalah certified trainer magnet rezekinya Ustadz Nasrullah gitu. Jadi topik rezeki itu juga menarik untuk dibahas karena pada akhirnya ya rezeki ini sebenarnya katanya misteri, padahal ternyata tidak misteri-misteri amat. Dan itu sudah Allah banyak apa ya ibaratnya ya, Allah sudah banyak infokan
peta-peta jalannya. Nah, kita tinggal 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 tentukan saja sebenarnya tujuannya dan ikuti petunjuk itu. Ibarat Google Maps tuh ya tinggal sekarang posisi kita di mana, tujuannya kemana, tinggal ketik tujuannya mau gimana, nanti akan muncul petunjuk jalannya. Nah, Allah dan Rasulullah sudah tunjukin jalannya. Nah, nanti kita bahas ya. Tambah lama dia nih. Oke, itu dari saya, rekan-rekan, sahabat semua, teman-teman. Semoga kita disehatkan selalu, Allah lindungi selalu. Semoga Allah juga limpahkan selalu rahmat kepada teman-teman semua. Dan juga semoga Allah selalu limpahkan berkah kepada teman-teman semua. Sehat-sehat, tetap semangat, dan tetap optimis. Saya Urip Budiarto. Terima kasih sudah menonton video perdana ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.